Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi dari hasil proposal yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safila Fiantika dengan NIM 2024-51002. Lalu ada Fikrina Rifa Maulida dengan NIM 2023-51072. Lalu ada Farhan Sangaji dengan NIM 2023-51086 dan Brilianova Abid dengan NIM 2024-51080. Sebelumnya, kami yang on cam hanya 2 orang karena duanya ini sedang ada kendala. Untuk Fikrina nanti bisa ikut secara on mic saja. Baik, akan saya langsung mulai presentasinya. Di sini kami mengambil tema dengan studi kasus pabrik tahu Pak Supri. Di sini ada kata pengantar. Ini ada puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya proposal yang berjudul Rencana Pemanfaatan Aplikasi Digital Web Pemesanan Tahu Pak Supri dalam Digitalisasi Pemasaran Pabrik Tahu Pak Supri. Ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Ini lalu selanjutnya ada daftar isi. Dalam daftar isi ini ada cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengenalan aplikasi, nama aplikasi, fitur utama, tampilan website, manfaat aplikasi bagi studi kasus, skema pemanfaatan aplikasi, alur operasi, pengguna aplikasi, perangkat yang diperlukan, dan simulasi harga. Baik, yang pertama ini ada pendahuluan, latar belakang, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia usaha dan UMKM. Pola perilaku konsumen ini mulai bergeser ke arah layanan yang cepat, praktis, dan berbasis online. Konsumen tidak lagi hanya mengandalkan pembelian secara langsung, tetapi juga menginginkan kemudahan dalam melakukan pemesanan, melihat informasi produk, serta berkomunikasi dengan pelaku usaha melalui media digital. Lalu di sini ada rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Mas Farhan Sangaji. Tes. Masuk. Baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi, ada beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana sistem pemesanan dan pemasaran tahu Pak Supri yang saat ini masih dilakukan secara manual dapat ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien. 2. Bagaimana merancang dan menerapkan web pemesanan yang dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk tahu Pak Supri. 3. Bagaimana pemanfaatan aplikasi digital dapat membantu Pak Supri dalam mengelola data pesanan dan pelanggan secara lebih terstruktur. 4. Bagaimana digitalisasi pemasaran dapat meningkatkan jangkauan pasar dan daya saing pabrik tahu Pak Supri. Selanjutnya adalah tujuan. Nomor 1, membangun sistem web pemesanan yang memudahkan pelanggan dalam memesan produk tahu Pak Supri secara online. 2. Meningkatkan efisiensi. Baik, sudah. Langsung saja saya lanjutkan. Nomor 3, memperluas jangkauan pemasaran produk tahu Pak Supri melalui media berbasis web. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan dengan sistem yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. 5. Mendukung peningkatan penjualan dan keberlanjutan usaha UMKM tahu Pak Supri di era digital. Setelah tujuan, kami ada pengenalan aplikasi, mulai dari nama aplikasi yang dikembangkan dalam rencana ini diberi nama website tahu Pak Supri. Nama ini dipilih dengan tujuan untuk mencerminkan identitas usaha secara jelas, sederhana, dan mudah dikenali oleh pelanggan. Dengan menggunakan nama langsung dari merek usaha,
Aplikasi ini diharapkan mampu memperkuat branding pabrik tahu Pak Supri di dunia digital, serta memudahkan pelanggan dalam mengingat dan mengakses layanan pemesanan. Baik, selanjutnya adalah fitur utama untuk web tahu Pak Supri ini. 1. Grafik penjualan real time. Website ini dilengkapi dengan grafik penjualan yang menampilkan data transaksi secara visual. Fitur ini membantu pemilik usaha Pak Supri untuk melihat tren penjualan per hari, per minggu, atau per bulan. Mengetahui produk atau ukuran wadah yang paling laku, membantu pengambilan keputusan produksi secara lebih akurat. Sistem login khusus admin. Ini meningkatkan keamanan data usaha, privasi informasi penjualan pelanggan, kontrol penuh terhadap sistem. 3. Fitur CRUD untuk pengelolaan wadah dan harga. Admin tentu saja dapat menambahkan jenis wadah tahu. 2. Mengubah harga per wadah. 3. Menghapus data wadah yang sudah digunakan. Dengan fitur ini, pengelolaan produk menjadi lebih fleksibel, cepat, dan tidak perlu dilakukan secara manual. 4. Manajemen daftar pesanan terpusat. Semua pesanan pelanggan masuk ke dalam dashboard admin dalam bentuk daftar pesanan. Admin dapat melihat detail pesanan, mengubah status pesanan, misalnya menunggu diproses selesai, sesuai kesepakatan antara pelanggan dan produsen. Menghindari kesalahan pencatatan pesanan. Hal ini membuat proses produksi dan pengiriman menjadi lebih tertata. 5. Form pemesanan online untuk pelanggan. Pelanggan dapat memesan tahu yang melalui website dengan mengisi form pemesanan. Keunggulannya adalah tidak perlu datang langsung ke pabrik, menghemat waktu dan tenaga, pesanan tercatat otomatis di sistem. Lanjut. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fikrina Rifa Maulida. Oke, baik. Sebentar untuk tampilannya. Oh ya, sudah. Untuk selanjutnya adalah tampilan website. Ini merupakan tampilan untuk halaman berandanya. Baik, bisa di-scroll. Ya, di dalam beranda tersebut ada penjelasan tentang produk unggulan kita, lalu tentang detail kenapa kita harus memilih untuk membeli tahu di pabrik Pak Supri. Lalu di bawahnya lagi ada tampilan harga dan jenis-jenis potongan, dan ada deskripsi juga tentang kami. Dan di bagian footernya ada informasi tentang lokasi dan kontaknya Pak Supri. Lalu untuk halaman selanjutnya adalah form pemesanan. Di sini terdapat fitur untuk mengisi nama lengkap, lalu mengisi nomor HP, jenis wadah untuk pemesanannya, lalu jenis potongan-potongan tahu karena ada banyak jenis, lalu untuk jumlahnya itu untuk pemesanannya, dan juga tanggal ambil, dan ada catatan juga untuk opsionalnya, lalu bisa dikirim pesanan yang akan masuk kepada web tampilan pada admin. Lalu berikut adalah halaman login untuk admin. Berikutnya adalah halaman grafik penjualan. Ini adalah grafik dari hasil penjualan dan rekapannya. Lalu selanjutnya adalah pesanan. Di sini ada informasi tentang tanggal, informasi tentang customer, nomor HP-nya, wadah, dan pembelanjaannya itu ada berapa untuk jumlahnya, di mana admin di sini bisa memantau. Lalu untuk produk wadahnya di sini adalah informasi tentang pembelian itu
Untuk produknya itu lebih banyak membeli di jenis wadah tong atau papan. Selanjutnya adalah manfaat aplikasi bagi studi kasus. Untuk penerapan website ini sebagai media pemesanan dan pemasaran digital memberikan berbagai manfaat strategis bagi pabrik tahunya Pak Supri. Sebagai pelaku UMKM di bidang produksi tahu, aplikasi ini dirancang untuk menjawab permasalahan yang selama ini muncul akibat sistem manual, serta untuk meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan. Yang pertama adalah aplikasi ini memberikan kemudahan dalam proses pemesanan produk. Pelanggan tidak lagi harus datang langsung atau menghubungi pihak pabrik melalui telepon dan pesan singkat, melainkan dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui website. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan pesanan, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Untuk yang alasan kedua, dari sisi pengelolaan usaha, website Tahu Pak Supri membantu pihak pabrik dalam mengatur data pesanan, stok produk, dan informasi pelanggan secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Dengan sistem digital, data yang sebelumnya tersebar dan tidak terarsip dengan baik dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, seperti perencanaan produksi dan strategi penjualan. Untuk poin ketiga, aplikasi ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pemasaran. Melalui website, informasi tentang produk tahu Pak Supri dapat diakses oleh lebih banyak calon pelanggan, tidak terbatas hanya pada wilayah sekitar pabrik. Hal ini membuka peluang pasar baru dan berpotensi meningkatkan volume penjualan. Lalu yang keempat adalah penggunaan aplikasi digital juga meningkatkan citra profesional dan modern dari UMKM Tahu Pak Supri. Dengan memiliki website resmi, usaha ini terlihat lebih terpercaya dan siap bersaing dengan pelaku usaha lain yang telah lebih dulu memanfaatkan teknologi. Dengan berbagai manfaat tersebut, website Tahu Pak Supri diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu transaksi, tetapi juga menjadi sarana pengembangan usaha yang mampu mendorong pertumbuhan, efisiensi, dan keberlanjutan UMKM Tahu Pak Supri di era digital. Baik, di sini akan saya lanjutkan, yaitu ada skema pemanfaatan aplikasi. Yang pertama ada alur operasi. Cara penggunaan alur operasi ini ada 3, yakni ada akses. Ini pelanggan mengakses link website yang disebar melalui bio Instagram, status, ataupun chat WhatsApp. Lalu yang kedua ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini adalah pelanggan melihat-lihat foto dan deskripsi tahu di halaman web tersebut. Lalu yang terakhir ini ada aksi. Ini tuh seperti pelanggan mengklik tombol pesan sekarang di kanan atas. Lalu transaksi ini pelanggan memesan di web, lalu akan mengkonfirmasi lewat chat WhatsApp dan lanjut pembayaran di WhatsApp. Yang selanjutnya ada pengguna aplikasi. Website ini dapat digunakan oleh beberapa pihak, yaitu yang pertama ada pemilik usaha atau admin, yakni bertanggung jawab dalam mengelola dan memperbarui informasi pada website, seperti daftar pesanan, wadah produk, dan informasi usaha. Yang kedua ada konsumen, yakni menggunakan website untuk mencari informasi mengenai daftar tahu, harga, lokasi, dan pemesanan. Perangkat yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi website ini diperlukan perangkat sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat keras berupa smartphone, tablet, ataupun komputer atau laptop. Lalu ada koneksi internet. Nah, koneksi internet ini juga harus stabil supaya web tersebut bisa jalan. Lalu yang ketiga ada perangkat lunak berupa browser. Ini ada seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya. Lalu ada simulasi harga. Simulasi harga aplikasi website pada studi kasus pabrik tahu Pak Supri disusun sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Penentuan harga ini tidak bersifat komersial dan hanya digunakan sebagai gambaran perhitungan biaya pembuatan aplikasi website UMKM secara sederhana. Yang pertama ada dasar penentuan harga. Website ini mengacu pada beberapa komponen utama, di antaranya yang pertama ada biaya perancangan website, lalu ada biaya desain dan pengembangan website, yang ketiga ada biaya pembuatan database, yang keempat ada biaya domain dan hosting, yang kelima waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pembuatan website. Lalu
Selanjutnya ada simulasi perhitungan harga. Berdasarkan kemudahan biaya tersebut, berikut adalah simulasi harga pembuatan website. Yang pertama, ada dua tabel, ini ada kemudahan biaya dan harga. Untuk biaya perancangan itu kisaran dengan harga 50.000, lalu biaya desain dan pengembangan website ini kisaran harga 150.000. Untuk biaya pembuatan database itu 70.000, biaya domain 1 tahun itu 60.000, lalu biaya hosting selama 1 tahun itu 70.000. Total simulasi harganya ini adalah 400. Baik, seperti itu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini website yang sudah kami buat untuk pabrik tahunya. Nanti di tampilan awal itu ada profilnya, terus ada produk unggulannya, terus ada sejarah dari pabrik itu, dan yang paling bawah itu ada alamat, terus ada nomor HP, ada email juga untuk menghubungi. Terus nanti yang bagian pojok kanan itu kan ada tulisan pesan sekarang, Ibu. Nah, itu nanti ada formnya, isinya itu ada nama lengkap, nomor HP, terus jenis tahunya, jenis potongannya, terus jumlah yang dibeli itu berapa, terus tanggal pembeliannya itu tanggal berapa, terus nanti ada optional untuk catatan, mungkin kayak ukurannya kayak gini gitu, Ibu. Terus nanti ini bagian login admin ini tuh untuk pemiliknya supaya bisa melihat gimana ada pemesan itu masuk. Nah, masih. Nah, di sini untuk tampilan admin itu yang awal ada grafik. Nah, itu untuk menunjukkan ada berapa kali orang memesan tahu tersebut dalam 1 hari ataupun dalam mingguan. Terus di sini ada daftar pesanan yang mereka sudah pesan. Nanti ada beberapa di sini. Terus ini ada pengelolaan produk wadah. Nah, ini tuh ketika akan dikerjakan orderannya. Nah, menurut Ibu bagaimana? Menurut aku ya bagus juga sih websitenya, saya suka, dan fitur-fiturnya yang dikasih juga sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Warna tampilannya tadi itu juga bagus, mirip sama warna tahu. Jadi menurut aku dengan harga yang dicantumkan juga sangat sesuai dengan budget. Ya, untuk sarannya itu tolong ya bisa ditambahkan fitur rating atau masukan supaya nanti bisa jadi masukan buat pabriknya makin lebih sukses dan maju. Baik, Ibu, terima kasih atas responnya. Malah gue